Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Bapak. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Ya, suara saya terdengar jelas ya Bapak Ibu. Jelas sekali Pak. Ya, jelas Pak. Baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di siang hari ini menjelang sore. Ya, saya di sini akan melanjutkan acara kita orientasi akademik PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 Universitas Cendrawasih. Ya, acara yang berikutnya ini yaitu pengenalan LMS. Ya. Jadi kita akan secara teknis melihat bagaimana cara kerja, cara penggunaan LMS. Ya, jadi nanti dalam pembelajaran Bapak Ibu akan menggunakan LMS sebagai sarananya. Di sana akan banyak tugas-tugasnya. Baik, Bapak Ibu. Saya akan mulai share screen ya. Tunggu, saya akan mulai share screen. Oh no, on. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi kita akan lihat aplikasi-aplikasi apa saja yang akan digunakan dalam pembelajaran selama Bapak Ibu mengikuti PPG di Universitas Cendrawasih. Ya, aplikasi-aplikasi ini bukan hanya digunakan di PPG di Universitas Cendrawasih, tetapi juga digunakan di LPTK lain yang menyelenggarakan program pendidikan profesi guru. Ya, jadi seperti kita tahu bahwa program PPG ini adalah salah satu pendidikan profesi agar memperoleh atau Bapak Ibu dapat mencapai dan menjadi guru profesional. Ya, jadi ada beberapa aplikasi, semuanya tidak perlu kemana-mana, Bapak Ibu. Jadi semuanya yang akan digunakan, aplikasi-aplikasi yang akan digunakan dapat diakses melalui satu pintu, yaitu aplikasi tim PKB, Bapak Ibu. Ya. Jadi setiap guru pasti punya akun tim PKB. Ya. Jadi Bapak Ibu guru yang sudah mempunyai NUPTK, dipastikan Bapak Ibu guru tersebut sudah pasti punya akun SIM PKB. Ya. Jadi kalau sampai lupa ya berarti harus jalan-jalan lagi ke dinas untuk memperoleh akun SIM PKB-nya. Ya, oke Bapak Ibu. Nah, untuk login ke akun SIM PKB Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah tahu, ya, selama ini sudah gunakan. Ya, akun SIM PKB dapat diakses melalui beberapa cara, ya, beberapa alamat. Cara yang biasa atau alamat yang biasa dituju untuk membuka akun SIM PKB Bapak Ibu, ya, untuk membuka halaman SIM PKB Bapak Ibu, yaitu ppg.kemdikbud.go.id.
Ya, itu salah satu alamat, ya, salah satu jalan untuk membuka akun SIM PKB Bapak Ibu. Nah, alamat lain, ya, alamat lain itu bisa juga menggunakan, ya, saya tuliskan saja. Ya, jadi alamat-alamat yang bisa dituju untuk membuka akun SIM PKB Bapak Ibu, ya, ada beberapa alamat. Ya, ini satunya gtk.belajar.kemdikbud ya .go.id. Nah, ini tadi, ya, ini alamat pertama. Kemudian ada ppg.kemdikbud.go.id. Nah, yang ketiga, yang ini kalau sudah semua gangguan, ya, walaupun ini program nasional, tetapi kadang-kadang juga mengalami gangguan. Jadi kalau gangguan sama sekali berarti ini satu-satunya jalan terakhir, ppg.simpkb.id. Ya. Jadi ketiga alamat ini mungkin Bapak Ibu bisa catat, atau nanti Bapak Ibu bisa lihat kembali video yang sedang kita yang sedang saat ini kita buat ini, ya. Jadi nanti akan saya bagikan kembali videonya yang saat ini sedang berjalan. Ini saya rekam, nanti Bapak Ibu bisa putar kembali seandainya lupa. Nah, ya, jadi ini alamat-alamat yang digunakan untuk mengakses akun SIM PKB Bapak Ibu. Ya, oke. Jadi ada beberapa jalan. Nah, salah satunya yang SIM PKB yang alamatnya adalah ppg.kemdikbud.go.id, akan terbuka halaman seperti ini. Ya, halaman seperti ini. Bapak Ibu nanti bisa klik login, ya. Klik login, nah, nanti akan terbuka halaman loginnya. Nah, halaman loginnya nanti Bapak Ibu silakan masukkan alamat emailnya dan kata sandinya. Ya, ini kalau Bapak Ibu guru, ya, ya, di depannya biasanya ada kata guru, ya, alamatnya masing-masing. Kalau ini biasanya kalau menggunakan alamat umum, ya, seperti Gmail, nah, itu berarti bukan guru, itu berarti admin atau fasil dosen yang memiliki alamat tersebut, ya. Ya, kemudian setelah masukkan alamat email dan kata sandinya, kemudian klik tombol masuk, ya. Nah, satu catatan untuk Bapak Ibu bahwa untuk mengakses aplikasi-aplikasi pembelajaran ini, ya, terutama LMS, baiknya Bapak Ibu menggunakan komputer. Ya, kalau menggunakan HP sangat terbatas. Mungkin ada menu-menu yang mau diakses dia agak tersembunyi, jadi agak kerepotan kalau Bapak Ibu mau mengakses misalnya LMS, ya, itu sangat banyak menunya. Nah, lebih baik Bapak Ibu menggunakan komputer. Jadi Bapak Ibu setiap harinya setiap harinya untuk belajar yang terjadwal itu mulai dari jam 8 pagi, ya, 8 pagi waktu Indonesia Timur. Nah, berarti Bapak Ibu yang di Sulawesi Selatan akan mulai lebih pagi lagi, yaitu mulai jam 7. Ya, karena ini perkuliahan bukan diklat, jadi Bapak Ibu harus mematuhi tentang waktu juga, ya.
Jadi mulai jam 8 sampai sore. Ya, biasanya sampai jam 5, tapi kalau fasil dosen ada tambahan-tambahan mungkin bisa lebih, ya, selesainya lebih dari jam 5. Oke, Bapak Ibu. Jadi itu beberapa catatan bahwa kita harus menggunakan komputer. Kemudian kita juga harus disiplin waktu karena ini perkuliahan, bukan pelatihan. Nah, jadi ini Bapak Ibu dituntut harus benar-benar fokus selama PPG ini. Ya, jadi setelah itu akan terbuka halaman ini. Ya, di sana ada fitur-fitur, ada modul biodata diri, modul kelas LMS dan program lain. Ya, saya akan coba buka ya, Bapak Ibu. Coba buka. Nah, kita coba ketikkan ppg. Nah, kita coba yang Kemdikbud ya, kemdikbud.co.id ya. Kemudian saya enter. Seperti apa tampilannya kita lihat bersama. Ya, hampir sama ya. Nah, ini informasi-informasi terkini mengenai PPG ada di sini. Tetapi ini sudah informasi tanggal 16 Maret yang lalu. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu klik login untuk masuk ke halaman login. Nah, klik login, kita masuk ke halaman login. Nah, di sana, nah Bapak Ibu masukkan alamatnya, ya. Jadi alamat SIM PKB, alamat email SIM PKB Bapak Ibu, kemudian kata sandinya, kemudian klik masuk. Nah, jadi seperti itu. Ya, ini halaman yang terbuka adalah halaman milik saya sebagai admin IT LPTK ya. Nah, ini ada nama, kemudian perannya, instansinya, ya. Nah, di sana ada modul-modul, ya. Ada modul daftar. Ini tidak terdapat pada Bapak Ibu. Yang terdapat pada Bapak Ibu seperti tampilan di sini, ya. Jadi ada biodata, ada kelas LMS, ada program lain, ya. Untuk biodata ini memang harus Bapak Ibu lengkapi, tetapi ada beberapa yang tidak bisa dilengkapi sendiri, ya. Itu harus dilengkapi melalui dinas, ya. Jadi ada beberapa biodata yang bisa dilengkapi oleh Bapak Ibu sendiri, tetapi data lain yang sudah terkunci tidak bisa diperbaiki oleh Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu harus perbaikinya melalui dinas. Nah, Bapak Ibu akan sering-sering masuk Bapak Ibu selama PPG akan sering membuka kelas LMS ini, ya, akan sering membuka kelas LMS. Nah, jadi Dan begitu. Mana videonya? ya, oke. Nah, ini ya, jadi di saya ada biodata juga, ada program lain juga, ya. Jadi ini nanti yang akan tampil di di akun SIM PKB Bapak Ibu, ada program lain, ada biodata diri dan kelas LMS. Ya, saat ini kelas LMS-nya mungkin sudah ada. Kalau Bapak Ibu cek, ya kemungkinan sudah ada. Oke, saya coba cek ya Bapak Ibu. Saya klik masuk, ya. Nah, kita akan masuk ke SIM e-learning, ya, halaman SIM e-learning. Nah, kita lihat apakah LMS Bapak Ibu, ya, LMS Bapak Ibu sudah terinstall atau belum. Nah, di sini sepertinya sudah terinstall.
Oh, masih menunggu proses. Ya. Jadi ini belum sampai di sim learning-nya Bapak Ibu. Ini masih menunggu proses, ya, Bapak Ibu. Masih dalam proses. Jadi kita masih Bapak Ibu belum bisa memperolehnya, ya. Jadi terpaksa Bapak Ibu belajar dulu, lihat dulu. Jadi belum bisa langsung praktek ini. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, belum bisa langsung praktek. Jadi sementara Bapak Ibu lihat dulu apa yang penting-penting di dalam LMS. Ya, jadi akses untuk ke LMS Bapak Ibu saat ini belum bisa diakses karena masih dalam proses. Ya, kembali lagi. Nah, ini adalah halaman sim learning ya. Nah, mari kita lihat beberapa apa namanya? Kita lihat apa itu LMS yang akan Bapak Ibu gunakan. Ya. Jadi nanti begitu terbuka sim LMS sim learning Bapak Ibu akan ada beranda ya, menu sebelah kiri ya, menu sebelah kiri itu akan ada beranda, diklatku ya, dan halaman SIM PKB, SIM PPG di bawah. Nah, halaman SIM PPG itu nanti akan kembali ke akun SIM PKB Bapak Ibu. Ya, mari kita lihat LMS yang akan Bapak Ibu gunakan. Ya, contohnya seperti ini. Jadi kita klik tautan modul, jadi diklatku, kita klik diklatku, kemudian kita klik tautan modul. Ya. Nah, kita klik tautan modul. Nah, inilah halaman LMS Bapak Ibu. Ya. Halaman LMS Bapak Ibu. Nah, oke. Ya. Jadi inilah halaman LMS Bapak Ibu. Di sebelah kanan atas, ya, sebelah kanan atas itu tertera nama Bapak Ibu. Ya. Nah, jika keluar, ya, Bapak Ibu akan keluar. Bapak Ibu bisa klik nama, klik tanda panah turun, kemudian logout. Ya. Nah, kemudian, ya, tampilan LMS Bapak Ibu, tampilan halaman LMS Bapak Ibu sebelah kiri itu adalah menu-menunya, sebelah kanan adalah isi dari course kita, ya. Isi dari pembelajaran kita. Ya. Nah, di sini dalam pembelajaran kita ya selama PPG, Bapak Ibu akan menyelesaikan 5 tahapan ya. Ya, pendahuluan yang akan Bapak Ibu jalani di hari pertama ya. Ini di hari pertama pendahuluan. Kemudian hari kedua dan berikutnya ya, itu Bapak Ibu akan masuk ke pendalaman materi, kemudian perancangan pembelajaran, uji komprehensif, ya, dan praktik pembelajaran. Oke, jadi ini tampilannya. Nah, pada pendahuluan, ya kembali lagi, ya, Bapak Ibu kami ingatkan, ya, nah, di sini nanti Bapak Ibu akan ya, diingatkan beberapa hal yang penting oleh fasil Bapak Ibu. Jadi nanti fasil kelas 1 itu nanti mulai diampu oleh fasil Bapak Ibu, yaitu Ibu Betty Sari Napitupulu, dan fasil kelas 2 ya, fasil kelas 2 akan diampu oleh Ibu Lucy, ya. Baik. Nah, mari kita lihat apa saja isi LMS itu. Nah, kita lihat isi LMS-nya. Nah, nanti ya, ini di setiap tahapan nanti kita akan adakan pertemuan-pertemuan ya Bapak Ibu. Jadi pada pendalaman materi saat ini pertemuannya, nanti untuk
sebelum masuk ke perancangan pembelajaran, kita akan adakan pertemuan lagi. Ya. Perancangan pembelajaran kita adakan pertemuan nanti, kemudian sebelum masuk ke uji komprehensif itu akan ada pertemuan lagi. Jadi setiap tahapan kita akan adakan pertemuan-pertemuan seperti ini. Ya. Nah, pada pendalaman materi ada beberapa kegiatan belajar ya. Ada beberapa modul yang akan Bapak Ibu Bot pasti jaga TA ya, Nang? Nah, modul-modulnya ya, materinya, bahannya sudah Bapak Ibu peroleh pada pembelajaran mandiri. Ya. Nah, di sini bukan diulang lagi Bapak Ibu. Tetapi di sini kita lanjutkan dengan kegiatan dan tagihan-tagihan dalam pembelajaran di PPG ini. Ya. Oke. Nah, di hari pertama, di hari kedua ya, ini yang akan kita lihat. Ya. Jadi kita masuk ke pendalaman materi. Di dalam pendalaman materi ya, kita lihat, kita scroll ke bawah. Nah. Ya. Nah, di sini ada tagihan ya, Bapak Ibu. Ada tagihan yang harus Bapak Ibu unggah. Nah, apa yang diunggah di sini? Ya, mari kita lihat sama-sama. Apa yang diunggah? Nah, ini. Jadi silakan unggah hasil analisis materi yang telah saudara lakukan pada kegiatan belajar mandiri, yaitu LK1, lembar kerja belajar mandiri untuk modul bidang studi 1 sampai dengan 6. Ya. Makanya sudah saya sampaikan dari awal bahwa Bapak Ibu yang tidak melaksanakan pembelajaran mandiri dengan sungguh-sungguh akan sangat-sangat ketinggalan, karena di sini bukan lagi mempelajari ya, bukan mengulangi materi-materi pada pada pembelajaran mandiri ya, tetapi akan dilanjutkan pada kegiatan belajar selanjutnya. Ya, jadi, nah hasil analisis materi ini akan saudara gunakan pada kegiatan analisis materi ajar. Ya, jadi ini akan dilihat oleh dosen, ya, diperiksa oleh dosen dan akan digunakan pada kegiatan belajar selanjutnya. Ya, jadi harapannya ini Bapak Ibu yang berkembang, ya, Bapak Ibu yang mengembangkan, dan dosen hanya sebagai fasilitator, hanya membimbing. Ya, nah itu pada hari kedua, ya, pada hari kedua. Oke, kita back to course. Nah. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke 2A. Apa saja itu 2A? Ya. Nah, 2A. Nah, di 2A di sana ada ya, kegiatan-kegiatan. Kegiatan-kegiatan ini untuk menindaklanjuti pada pembelajaran mandiri. Ya, modul 1 berarti ini menindaklanjuti. Iya, biar. Ya, modul 1 ini menindaklanjuti pembelajaran mandiri pada modul 1. Ya, kita lihat. Nah, ya, ini macam-macam kegiatannya. Ya, di sana kalau Bapak Ibu temui ada simbol seperti ini. Ya, simbol seperti ini berarti artinya Bapak Ibu harus mengikuti VCon, ya, atau video conference. Nah, jadi istilahnya atau dengan kata lain, Bapak mengikuti pembelajaran secara sinkronos. Sinkronos itu artinya tatap muka atau interaksi langsung, ya. Jadi Bapak Ibu mengikuti pembelajaran sinkronos secara tatap muka langsung, ya, melalui Google Meet,
ya. Jadi ini Bapak Ibu klik di sini, ya. Klik di sini, nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk bergabung ke aplikasi Google Meet, ya. Misalnya ini saya coba buka di tab baru, ya. Saya buka di tab baru. Nah, akan terbuka seperti ini. Nah, Bapak Ibu nanti diminta masuk ke ruangannya, ya. Masuk ke ruangannya, kita enter the room. Nah, Bapak Ibu sebelum masuk, Bapak Ibu harus login ke akun Google Bapak Ibu masing-masing, ya. Jadi pagi-pagi sebelum login ke SIM PKB, Bapak Ibu juga diharapkan login ke Google-nya, akun Google-nya, ya. Ini misalnya ini saya masuk ke akun Google saya, ya. Ke akun Google saya. Ya. Nah, dari sini. Nah, kita menunggu. Ya. Nah, menunggu. Nah, setelah ada tombol ask to join, ya, permintaan untuk join, untuk bergabung, ya Bapak Ibu bisa klik. Nah, ini nanti akan disetujui oleh fasil Bapak Ibu, ya, fasil dosen Bapak Ibu, ya. Baru Bapak Ibu bisa bergabung pada video conference. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu prosesnya. Jadi bisa saja Bapak Ibu langsung klik, bisa juga buka di tab baru. Tapi ini kalau langsung klik, ya, ini sepertinya langsung terbuka di tab baru, ya. Jadi saya tutup lagi ya, saya ulang langkah-langkahnya. Nah, untuk masuk ke Vicon, kita klik ini, ya. Ini setiap pagi, ya Bapak Ibu, setiap pagi jam 8 atau sebelum jam 8, baiknya Bapak Ibu sudah siap, ya, sudah masuk ke sini, ya, sudah masuk ke sini. Jadi pasti sebelumnya Bapak Ibu dosen, ya, fasil dosen sudah menyampaikan langkah-langkah apa yang harus Bapak Ibu lakukan di hari berikutnya, ya. Jadi pasti sebelumnya sudah disampaikan. Nah, kalau harus login ke video conference, maka Bapak Ibu pagi-pagi harus sudah hadir, ya, sudah hadir. Jadi kita klik, nah, kita klik akan mengarah ke sini, ke halaman ini. Nah, jadi pada kegiatan ini, ya, jadi pada kegiatan Anda memperoleh penjelasan terkait dengan overview peta konsep pada materi pada modul 1. Ya. Klik tombol enter the room untuk mengikuti kegiatan. Nah, begitu Bapak Ibu klik, akan terbuka di tab baru. Jadi jangan khawatir, LMS Bapak Ibu akan tetap terbuka. Jadi sambil Bapak Ibu mengikuti Vicon, ya, Bapak Ibu tetap bisa membuka LMS, ya. Jadi misalnya fasil dosen meminta Bapak Ibu membuka LMS, silakan Bapak Ibu buka lagi LMS, ya. Ini terbuka. Jadi Bapak Ibu tinggal pindah tab saja. Jadi tab Vicon dengan tab LMS, ya, bisa pindah-pindah, ya. Oke, jadi ini ya. Kita tidak bisa langsung praktek ya. Seharusnya bisa langsung praktek, tapi kali ini tidak. Nah, jadi seperti ini. Jadi Bapak Ibu kalau setiap pagi pasti ada Vicon, ya. Jadi penjelasan dari Bapak Ibu dosen untuk kegiatan di hari tersebut. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, itu mengenai Vicon. Nah, setelah jadi LMS Bapak Ibu tetap akan terbuka, ya. Nah, kalau sudah di sini kita bisa kembali ke back to course, ya. Kita klik back to course. Nah, nanti rekamannya, ya Bapak Ibu, rekamannya akan diletakkan linknya, ya.
link rekaman akan diletakkan oleh admin kelas, ya, admin kelas Bapak Ibu. Jadi setelah pembelajaran Vkonnya selesai, nah, kemudian proses penyimpanan videonya selesai, nah nanti akan dibantu oleh admin kelas Bapak Ibu untuk membuat link rekaman dari Vkon yang telah Bapak Ibu jalani. Jadi Bapak Ibu untuk Vkonnya, ya, jangan takut sampai ketinggalan. Tapi alangkah baiknya Bapak Ibu tetap mengikuti pembelajaran, karena ya tidak semua fasil dosen sama ya Bapak Ibu. Ada yang bisa mengizinkan Bapak Ibu masuk jika Ibu terlambat, tapi ada juga yang tidak. Ya, jadi kembali saya tekankan bahwa disiplin waktu itu perlu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ya ini mengenai Vkon. Nah, kegiatan yang berikutnya, oh ya. Ya, menu yang berikutnya di sana ada bahan pembelajaran. Ya, bahan pembelajaran ini isinya, ya kita buka. Nah, isinya di sini adalah file-file bahan pembelajaran Bapak Ibu. Nah, ini bisa Bapak Ibu download semua. Ya, baiknya sehari sebelumnya, ya, sehari sebelumnya Bapak Ibu sudah download semua isinya. Ya, semua download semua isi dari bahan pembelajaran ini dan Bapak Ibu pelajari. Ya, jangan pada hari itu mulai belajar, bahan pembelajarannya baru di-download pada hari itu. Ya, jadi baiknya di-download pada hari sebelumnya. Oke ya, Bapak Ibu, ini tentang kegiatan atau menu bahan pembelajaran. Oke, kita back to course. Ya, kita klik back to course. Nah, kemudian ini ada review lagi. Ya, ini kegiatan-kegiatan ini. Ya, kita lihat apa saja yang akan dilakukan di sana. Nah, pada kegiatan ini, saudara akan melakukan kegiatan diskusi bersama dengan mahasiswa lainnya untuk ya mencari masalah atas materi yang sulit dipahami sehingga akan menimbulkan persepsi pemahaman. Kemudian yang kedua, konfirmasi dan klarifikasi tentang miskonsepsi materi ajar berdasarkan hasil belajar mandiri. Ya, kembali ditanyakan hasil belajar mandiri Bapak Ibu. Ya. Nah, bahan diskusi pada hasil pengamatan materi yang telah dilakukan pada kegiatan sebelumnya. Nah, ini. Jadi, penting sekali Bapak Ibu disiplin pada pembelajaran mandiri saat ini. Ya. Oke. Nah, untuk ini bisa saja jadi materi-materinya nanti akan dibatasi oleh fasil Bapak Ibu, ya, dibatasi oleh fasil Bapak Ibu, itu materinya apa saja. Nah, kemudian nanti masalah dari bahan diskusinya akan bisa disampaikan oleh fasil Bapak Ibu, bisa juga berasal dari masalah-masalah Bapak Ibu di sekolah, maupun masalah-masalah miskonsepsi pada materi di pembelajaran mandiri yang saat ini sedang Bapak Ibu jalani. Nah, ya, kalau Bapak Ibu dipersilakan membuat masalah, ya, Bapak Ibu bisa klik add new topic. Nah, ini, di sini diisi judulnya, kemudian tulis permasalahannya, ya, judulnya. Seperti itu ya, misalnya apa begitu ya. Nah, kemudian masalahnya.
Nah, jadi setelah dituliskan judul, kemudian masalahnya Bapak Ibu sampaikan, Bapak Ibu bisa post to forum, ya. Atau kalau Bapak Ibu mau melampirkan file, Bapak Ibu bisa klik advance. Nah, ini advance, Bapak Ibu lampirkan filenya, ya. Kita scroll ke bawah, ya, lampirkan filenya. Nah, ini, ya, bisa dari komputer, berarti upload file, ya, kemudian pilih file, ya, atau bisa URL di internet. Misalnya Bapak Ibu memperoleh URL tentang sumber masalah yang bagus di internet, bisa, ya. Kemudian copy paste linknya di sini, ya. Copy paste linknya di sini, bisa, ya. Jadi bisa upload file dari Bapak Ibu, komputer Bapak Ibu, kemudian upload filenya, ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, inilah bahan diskusi, untuk mengemukakan diskusi. Oke, kita kembali lagi back to course. Ya, back to course. Nah, itu tadi tentang diskusi, ya. Jadi di sini diskusi. Nah, saya coba kembali lagi. Nah, diskusi. Nah, kalau Bapak Ibu mau menanggapi, misalnya ini, ya, misalnya dia mengemukakan satu masalah, ya, ya, Bapak Ibu bisa klik di sini, discuss this topic, ya. Nah, jadi Bapak Ibu memilih masalah yang ingin didiskusikan. Nah, Bapak Ibu mau menanggapi, Bapak Ibu bisa klik reply, ya, klik reply. Klik reply, kemudian Bapak Ibu ketikkan tanggapan Bapak Ibu di sini, ya, seperti itu. Nah, kemudian klik post to forum, ya, post to forum. Nah, ini sama juga seperti tadi. Kalau mau melampirkan file, ya, Bapak Ibu klik advance, ya, klik advance, kemudian scroll ke bawahnya, ya, scroll ke bawahnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Sudah selesai, nah, bisa klik post to forum lagi, ya. Seperti itu prosesnya, hampir sama pada saat ingin kemukakan masalah maupun pada saat ingin menanggapi. Ya, kita kembali lagi. Nah, itulah menu yang kedua, ya, dalam satu modul, Jadi dalam satu modul ada beberapa kegiatan. Di sana ada Vicon, kemudian bahan pembelajarannya ada. Yang ketiga diskusi, ya. Jadi ada simbol ini, ya, simbol kotak, ya, seperti kotak-kotak dialog, ya. Ini diskusi. Nah, ini juga diskusi sama, ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian ini di sore hari Bapak Ibu juga Vicon kembali, ya. Nah, ini. Jadi Vicon kembali. Nah, dan kemudian ada tes sumatif. Ya, itulah kegiatan-kegiatan pada setiap modul, pada pendalaman materi, ya, Bapak Ibu. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Silakan. Saya stop share dulu. Ya. Kenapa selesai kan? Ya.
Ini ada yang sampaikan suara saya tidak ada ya? Suara saya masih terdengar? Jelas sekali Pak. Masih, Pak. Ali. Pak Heru, Pak Heri, masalahnya apa ini? Ya. Oke, jadi itu baru nih suara jelas. ya. Oke, baik. Jadi baru 3 menu ya, baru 3 menu dalam satu modul yang kita lihat. Ya, oh ya, sudah semua ya. Saya rasa sudah semua. Oke. Tapi di sini ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Selamat siang, Bapak. Ya, silakan Bu Juniati. Ya, maaf tadi saya agak terlambat ikut gabung. Jadi yang pertamanya tadi itu saya kurang paham. Jadi mungkin kalau pertama kita mau login pas kita mau ikut belajar itu masuk di SIM PKB atau bagaimana tadi, mohon maaf Bapak, saya agak terlambat tadi. Baik Bu. Saya ulang ya, saya share screen. Ini sebentar aja ya, Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak, mohon maaf. Bapak Ibu yang lain. Mohon maaf Bapak. Ya, baik Bu yang lain. Mohon bersabar. Ya, kita lihat ke, nah ini. Ya, jadi awalnya ya Bapak Ibu, kita masuk ke halaman SIM PKB, ya bisa melalui alamat ini ppg.kemdikbud.go.id, ya bisa juga sebelum masuk halaman login ya. Jadi jalannya ada banyak. Bisa juga kita ketikkan di browser kita, ya di browser address, ya itu ppg.kemdikbud.go.id. Atau kalau semuanya gangguan, berarti jalan terakhir adalah ppg.simpkb.id. Ya, jadi melalui 3 alamat ini bisa menuju ke halaman login SIM PKB. Ya, oke. Ya, kita kembali lagi. Jadi itu sudah jalan-jalannya. Nah, kemudian akan terbuka halaman ini. Jadi kalau Bapak Ibu sudah klik tadi, kemudian klik login, akan terbuka halaman ini. Nah, di halaman ini Bapak Ibu memasukkan email atau akun SIM PKB Bapak Ibu, ya, akun SIM PKB Bapak Ibu. Kalau ini Gmail berarti ini akunnya admin atau fasil dosen, ya. Tetapi kalau email guruku, nah itu berarti email SIM PKB Bapak Ibu. Ya, di sini masukkan email Bapak Ibu, kata sandinya, kemudian klik masuk. Nah, setelah klik masuk, Bapak Ibu di sana akan terbuka halaman SIM PPG, ya, SIM PPG Bapak Ibu. Di halaman SIM PPG Bapak Ibu ada biodata diri, ya, ada modul biodata diri, ada modul kelas LMS, dan ada program lain, ya. Nah, di biodata diri ini Bapak Ibu kalau bisa dilengkapi. Jadi dilengkapi. Kalau misalnya Bapak Ibu melihat bahwa data Bapak Ibu ada yang salah, ya kalau bisa diperbaiki sendiri silakan. Tetapi kalau yang tidak bisa, artinya sudah nonaktif, ya, artinya tidak bisa diedit lagi, itu berarti Bapak Ibu diharuskan memperbaiki biodatanya melalui dinas, ya. Melalui dinas, begitu. Ya, jadi itu biodata penting. Jadi kalau bisa diperbaiki biodatanya sesuai dengan data Bapak Ibu yang sebenar-benarnya dan sesuai berkas-berkas pendukungnya. Oke. Nah, untuk mengakses LMS Bapak Ibu, kita klik modul LMS. Nah, begitu klik modul LMS, ya. Begitu klik modul LMS, Bapak Ibu akan diarahkan, ya, diarahkan ke SIM e-learning. Nah, SIM e-learning di sini, ya, SIM e-learning. Nah, di sana ada beranda, ya, di sini sebelah kirinya beranda, ada menu diklatku, ya, dan halaman SIM PPG, ya. Nah, diklatku
Untuk masuk ke LMS, Bapak Ibu klik diklatku. Ya, klik diklatku, di sebelah kanan akan muncul tautan modulnya. Ya. Tautan modulnya seperti tahapannya. Ya. Kita lihat yang sebenarnya ya. Kita lihat yang sebenarnya diklat Bapak Ibu itu seperti apa. Ya. Nah, ini diklat Bapak Ibu. Ya, ini bagian pertama ya. Bagian pertama ini diklat Bapak Ibu. Ini masih menunggu proses. Jadi apa namanya, link untuk menuju LMS Bapak Ibu belum ya, masih dalam proses, belum ada. Jadi masih dalam proses. Ini masih menunggu proses ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, kalau kalau sudah ada, tampilannya akan seperti yang tadi ya. Ini menu-menu lain ini adanya hanya di halaman kami sebagai admin. Ya, kalau sudah ada, ini warna hijau ya. Tautan modulnya warna hijau Bapak Ibu, kemudian klik. Kalau sudah klik akan terbuka halaman ini. Ya, terbuka halaman ini. Ya. Halaman ini. Nah, di sana ada nama Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu harus logout. Bapak Ibu harus logout. Selain logout di sini, Bapak Ibu juga harus logout di sini. Kalau ya di SIM learningnya, Bapak Ibu juga harus logout. Ya, jika sudah selesai. Jadi tidak connect. Ya. Jadi akan terbuka di tab yang berbeda ya. Jadi antara SIM learning dengan halaman LMS itu berbeda aplikasi ya. Jadi akan terbuka di tab yang berbeda. Oke. Ya, kalau sudah selesai semuanya harus di logout. Jadi seperti itu Ibu. Baik, Ibu Juniati. Bagaimana Ibu Juniati? Ya, terima kasih Bapak sudah paham. Ya, terima kasih. Ya, yang masih bertanya LMS saya tidak ada, iya masih dalam proses Pak. Gitu ya. Oh Ibu Ririn. Kapan untuk maaf permisi. Ya, silakan Bu. Ya maaf. Untuk apa namanya itu tadi modul untuk belajar pas hari Seninnya nanti kapan bisa dimulai di download? Itu bukan di download Bu. Nanti akan secara online kita buka melalui komputer ya. Baiknya melalui komputer, jangan menggunakan HP. Ya. Jadi baiknya kita buka melalui komputer. Jadi itu tidak di download, tapi kita online terus ya. Pembelajarannya online terus selama dalam sehari itu mulai dari jam 8 sampai selesai. Biasanya jam 5 itu sudah selesai, atau kalau dosennya ada tambahan berarti lewat dari jam 5. Gitu Ibu. Ya, kapan bisa mulai di-download? Kan tadi katanya harus di-download sehari sebelum. Oh ya, itu materinya ya Bapak Ibu. Tetapi hari pertama, hari pertama itu pendahuluan, itu tidak ada materi yang akan di-download. Tetapi hari kedua, ya itu ada materi yang bisa di-download. Tetapi sehari sebelumnya baiknya Bapak Ibu download. Tetapi saat ini belum ada ya LMS-nya. Ya. Yogo. Halo, Yogo. Ya Bu. Ya, mungkin maksudnya bukan materi LK ya? LMS-nya Bu. Ya, di LMS. Ya, bukan materi Bu. Di LMS bukan materi, Ya, tapi kegiatan-kegiatan gitu Bu. Ya, kegiatan-kegiatannya. Kalau modul itu hanya ada waktu belajar mandiri ya? Ya. Ya, toh? Ya, modul itu hanya ada belajar mandiri, tapi di Ya. Kalau di LMS kegiatan-kegiatan, mungkin ya, LK atau betul. materi tambahan, ya.
Ya, hanya berupa kegiatan-kegiatan. Tapi memang ada beberapa bahan itu, Bu, di Iya. Heeh. ya, ada Nah, beberapa bahan. sekarang Bapak Ibu ini sudah download semua materi mandiri belum? Sudah. Sudah Ibu. Sudah. Sudah Ibu. Sudah Ibu. Ya, karena nanti kita akan pakai itu ya. Pakai dalam artian kita jadikan referensi selama kuliah di LMS ya. Oke, Yogo, silakan. Ya, baik Ibu. Makasih Ibu. Ya. Ya, jadi saya coba share screen lagi saja. Nah, ini. Jadi di pendahuluan hari pertama, kemudian hari kedua kita masuk ke pendalaman materi. Ya, pendalaman materi. Ini Bapak Ibu diminta mengunggah LK1. Ya, di sana juga ada Vicon-nya. Ya, itu hanya sebagian kecil. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan analisis materi ajar bidang studi. Ya, di analisis materi ajar bidang studi, di sana ada yang harus di-download sehari sebelumnya. Ya, jadi kita misalnya buka di modul 1, ya. Modul 1 ada kegiatan Vicon, ya, video conference, ada bahan pembelajaran. Ya, jadi bahan pembelajaran ini adalah kegiatannya ya, Bapak Ibu. Nah, ini. Jadi kegiatannya, ini panduan ya. Panduan kegiatannya. Ya, Bapak Ibu. Jadi bukan bahan materi pembelajarannya lagi, tapi ini hanya panduan ya. Jadi seperti itu. Jadi materi pembelajaran itu didapat pada pembelajaran mandiri saat ini, ya. Jadi pada saat kita masuk menggunakan LMS itu berupa kegiatan-kegiatan, ya. Jadi bukan belajar materi apa namanya, materi bidang studi lagi ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu kegiatan-kegiatan semua, jadi bentuknya berupa kegiatan-kegiatan ya. Baik Bapak Ibu, saya kembali lanjutkan apa saja yang perlu diperhatikan pada LMS Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, di sini kita lihat pada kegiatan pertama yaitu Vicon. Ya, di sini kita lihat di sini ada link untuk menuju Vicon. Nah, kemudian di sebelah kanannya ada kotak, Bapak Ibu. Ya, kotak ini adalah kotak indikator activity completion. Ya. Indikator activity completion. Artinya apa, Bapak Ibu? Jika Bapak Ibu telah mengikuti Vicon, ya, maka kotak ini akan tercentang. Ada muncul tanda centang. Ya. Jadi di sebelah kanan Bapak Ibu harus perhatikan baik-baik. Selesai melakukan kegiatan, apakah di sebelah kanannya kotak di sebelah kanan kegiatan tersebut sudah tercentang atau belum? Ya. Nah, kalau kotak ini belum tercentang, berarti activity completion-nya Bapak Ibu belum selesai, ya, belum komplit. Jadi ada yang belum diselesaikan. Nah, Bapak Ibu harus masuk kembali. Nah, kalau Vicon berarti Bapak Ibu tidak mengikuti Vicon. Nah, ya Bapak Ibu, artinya Bapak Ibu tidak mengikuti Vicon. Nah, kalau ini tidak bisa, kalau tidak mengikuti Vicon, itu fatal ya Bapak Ibu. Nah, untuk berikutnya, ya kegiatan berikutnya, nah misalnya bahan pembelajaran. Kalau Bapak Ibu tidak, oh ya ini tidak ada ya, tidak ada kotak di bagian kanannya. Nah, kemudian yang berikutnya di 2A, ya 2.A.1.4, nah itu diskusi, ya Bapak Ibu perhatikan simbolnya. Simbol ikonnya ya, itu ada kotak-kotak kotak-kotak apa itu istilahnya, dialog ya, kotak-kotak dialog. Nah itu simbol dari kegiatan diskusi, ya diskusi. Nah ini juga ada kotak
indikator activity completion. Ya. Nah, Bapak Ibu di sana harus mengemukakan masalah atau menanggapi masalah. Ya. Untuk kegiatan kali ini kemungkinan dua-duanya harus dilakukan. Jadi Bapak Ibu harus mengemukakan masalah, Bapak Ibu juga harus menanggapi. Artinya bisa menanggapi tanggapan teman, ya, menyanggah tanggapan teman terhadap masalah yang Bapak Ibu buat. Bisa juga Bapak Ibu menanggapi masalah dari teman-teman Bapak Ibu atau masalah dari fasil dosen, ya. Jadi itu harus komplit. Jadi bisa dituntut mengemukakan masalah, bisa juga dituntut dua-duanya, mengemukakan masalah dan mereply atau menanggapi. Ya, jadi keduanya harus komplit. Jadi di diskusi itu ada dua kegiatan itu, ya, menanggapi maupun mengemukakan masalah. Ya, itu kegiatan diskusi. Kemudian pada 2.A.1.6 ini analisis materi penerapan materi modul 1. Ya, ini juga ada apa namanya? Kotak indikator activity completion. Ya. Ini juga harus tercentang. Ya, kita lihat apa saja kegiatannya. Ya. Nah, pada kegiatan sebelumnya, saudara telah melakukan serangkaian kegiatan analisis materi ajar untuk memperoleh pemecahan masalah dari materi yang sulit dipahami, materi miskonsepsi, dan pembelajaran HOTS pada materi. Kegiatan ini akan membantu saudara dalam menyusun materi ajar. Selanjutnya, pada kegiatan ini secara individu, saudara diminta untuk melakukan analisis penerapan materi dalam kehidupan nyata secara kontekstual. Nah, ini langkah-langkah kegiatannya, yaitu pilih satu materi pembelajaran berdasarkan analisis hasil materi ajar pada kegiatan sebelumnya, lakukan analisis terhadap lingkungan belajar peserta didik, kaitkan, dan seterusnya. Ya Bapak Ibu. Jadi kegiatan ini harus Bapak Ibu tuntaskan. Ya, kalau Bapak Ibu tuntaskan, maka kotak indikator activity completion-nya akan tercentang. Ya, jadi itu di 2.A.1.6. Ya. Kemudian ini ada Vicon lagi, Vicon kembali. Ya. Jadi 2A.1.7 ini Vicon kembali. Ini juga Bapak Ibu harus ikut Vicon. Kalau tidak tercentang, artinya Bapak Ibu tidak ikut Vicon dan itu fatal. Kembali lagi saya ingatkan bahwa itu fatal. Artinya kegiatan ini tidak bisa diulang. Ya. Nah, bukan kegiatan ini saja yang fatal, kegiatan lain juga harus dilakukan sesuai jadwal. Ya, Bapak Ibu, sesuai jadwal. Jika terlambat, Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan pada kegiatan berikutnya dan akan semakin tertinggal. Nah, ini juga, ya, ini kegiatan-kegiatan, nanti ada panduannya. Nah, kemudian tes sumatif. Ya, di akhir modul ada tes sumatif. Nah, ini juga ada indikator activity completion-nya. Nah, ya, ini kotaknya Bapak Ibu lihat, di sini kotaknya putus-putus. Ya, putus-putus, ini artinya apa? Ini akan tercentang otomatis jika Bapak Ibu sudah menyelesaikan kegiatannya. Ya. Kalau belum selesai maka tidak akan tercentang. Jadi ini tercentangnya oleh sistem, ya, by sistem ini. Nah, tetapi yang kotaknya dia bukan garis putus-putus, maka ini bisa Bapak Ibu centang manual jika Bapak Ibu sudah menyelesaikan kegiatannya. Ya. Jadi itu perbedaan antara kotak yang bergaris putus-putus dan kotak yang bergaris tidak putus-putus.
Ya, itu mengenai activity completion. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga pada LMS ini, ya, kalau Bapak Ibu perhatikan di sini ada kata restrict, ya, restricted, ya. Restricted itu artinya Bapak Ibu tidak diperbolehkan, ya, mengakses kegiatan tersebut, ya. Kenapa tidak boleh mengakses kegiatan tersebut? Ya, karena kegiatan sebelumnya Bapak Ibu belum selesaikan, ya. Selesaikannya seperti apa? Ciri-ciri Bapak Ibu telah menyelesaikan kegiatan sebelumnya? Ya, ciri-cirinya ini activity completion-nya sudah tercentang semua, dan tombol restricted-nya itu sudah terbuka, ya, atau sudah hilang, ya. Jadi misalnya ini, saya kembali ke pendalaman materi, ya. Di pendalaman materi, nah ini juga masih ada restricted, berarti ini masih belum bisa Bapak Ibu akses, ya. Saya kembali ke pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini tidak ada kata restricted, ya, tidak ada tombol simbol, ya, simbol atau tulisan tombol restricted-nya tidak ada, ya. Jadi ini yang bisa diakses. Nah, kemudian pada pendalaman materi, nah ini ada tombol restricted atau kotak restricted, ya. Nah, ini tidak bisa diakses, ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, itu hal-hal yang, nah ini, tapi ini bisa diakses ya Bapak Ibu, ya, kegiatan ini bisa diakses, ya. Jadi artinya Bapak Ibu bisa mengunggah hasil analisis materi, ya. Nah, kalau tidak ada kata restricted di sini, baiknya Bapak Ibu langsung kerjakan, ya, agar tidak terburu waktu, ya. Jadi kalau nanti misalnya modulnya sudah sampai di sim learning Bapak Ibu, silakan langsung dicek LMS-nya. Kalau ada yang tidak ada kata restricted, nah silakan Bapak Ibu kerjakan, ya. Kira-kira itu simbol-simbol pada LMS yang perlu Bapak Ibu ketahui, ya. Nah, kegiatan ini akan berulang di kegiatan pada modul-modul berikutnya, ya. Nah, kalau kita lihat, perhatikan sama-sama. Ada juga Vicon, ya. Ada bahan pembelajarannya, ya, pada modul 2. Ada bahan pembelajarannya, kemudian ada diskusi, ya, sama semua. Ya, tapi ini kegiatan ini untuk menindaklanjuti dari modul 2, ya. Baik, itu saja mungkin yang saya sampaikan. Kembali lagi kita ke sesi tanya jawab. Baik, Bapak Ibu silakan. Ya, ini Juniati, kenapa di sini tampilan untuk yang Bapak jelaskan tidak ada apa-apa pengaruh jaringan? Oh. Ya. Mohon maaf, apakah tadi tidak tampil ya, Bapak Ibu? Yang saya sampaikan tadi saya jelaskan. Ada, saya ada. Saya tidak ada. Ada. Ya ada. Mungkin maksudnya Bu Juniati itu LSM-nya belum ada, itu LSM-nya. Ada Pak. Enggak, yang Bapak jelaskan tadi itu kan pertama tampil ya, pas yang tadi ini baru-baru itu enggak. Itu jaringannya Ibu biasanya. Oh, ya mungkin ya. Oke, baik Bu. Ya. Ya, nanti saya sampaikan rekamannya di WA Group. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ingin mengulang kembali apa yang saya jelaskan, bisa Bapak Ibu lihat di rekaman. Ya, baik Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini, Bapak Ibu?
Bapak maaf, saya mau bertanya. Silakan Bu Yusti. Ya, ini maaf saya mau tanya tentang tadi informasi di grup WA bahwa katanya kalau yang belum masuk di grup apa itu GKSD 1 maka kita secara mandiri masuk di link GKSD 2 gitu ya Pak ya? Ya benar Bu, maaf Bu, karena pembagian kelasnya baru saya peroleh, kemudian waktunya saya mepet karena saya harus buka apa namanya, harus presentasi sore ini, jadi saya siapkan linknya saja. Jadi nanti yang tidak masuk artinya di WA grupnya tidak muncul WA grup GKSD 01, berarti Bapak Ibu itu bisa masuk ke GKSD 02 melalui link tadi, ya. Itu Ibu. Ya. Pak, satu lagi yang saya mau tanyakan, itu yang LMS di SIM PKB itu baru bisa kita akses hari Senin atau sudah hari Minggu Pak? Karena tadi kan pas penjelasan pertama kali Ibu Betty itu menyampaikan kalau bisa LK-nya kita, LK Mandiri itu sudah diupload paling lambat hari Minggu ya, kalau tidak salah tadi penjelasan di awal. Ya. Terima kasih. Baik, jadi bisa ini tadi Bapak Ibu lihat sendiri ya, ini masih dalam proses, artinya sudah diproses hari ini, ya. Jadi kemungkinan malam ini atau besok pagi sudah ada Bapak Ibu. Jadi mulai besok pagi Bapak Ibu bisa cek apakah LMS-nya ya sudah tampil di SIM e-learning Bapak Ibu, ya. Jadi bisa Bapak Ibu cek besok pagi. Nah ini tadi kan sudah mulai prosesnya, begitu Ibu. Ya, terima kasih Pak. Ya, ada yang lain lagi? Ya, mohon maaf karena SIM e-learningnya, LMS-nya belum bisa tampil di Bapak Ibu, kita belum bisa langsung praktek. Nanti kalau misalnya ada kesempatan lagi, mungkin besok atau hari. Ya Bu. Ini Pak mau izin. Pertama ada ini. Hari pertama itu kan 300 menit ya, 6 JP. Di situ ada memahami dan melakukan simulasi Learning Management System LMS. Itu bisa mungkin waktunya dipakai di situ. Oh ya baik Bu, baik. Ya Bu. Ya. Nanti kita atur aja hari Senin. Mungkin sesudah ada orientasi analisis materi bahan ajar, baru langsung yang LMS-nya ya. Siap Bu, siap. Ya, oke deh. Oke. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi nanti secara terjadwal sudah ada waktunya. Jadi nanti kita hari Senin akan ketemu lagi dan Bapak Ibu bisa langsung praktek di LMS tersebut, ya, di LMS masing-masing. Ya, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Ya, masih ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Saya bertanya sedikit Pak. Silakan Ibu siapa? Tadi Ibu Suryani, bukan? Terima kasih banyak Pak kesempatannya. Perkenalkan saya Suryani dari Makassar, Sulawesi Selatan. Saya ingin bertanya, tadi pada pendalaman materi terdapat poin-poin modul A1 sampai seterusnya, kemudian modul 2A2 dan seterusnya, itu jangka waktunya berapa lama Pak dalam penyelesaiannya? Apakah dalam sehari per modul atau bagaimana Pak? Terima kasih sebelumnya. Saya kira tadi sudah dijelaskan di pagi tadi ya oleh Ibu Betty Sari. Kalau tidak salah tadi pagi. Ya. Nanti untuk meninjau kembali saya siapkan nanti malam linknya. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat lagi hal apa saja yang perlu diperhatikan dari video rekaman tadi pagi.
Ya, mungkin begitu Ibu. Yogo, mungkin ini tadi karena simulasimu itu simulasi yang ini ya, yang untuk penyegaran ya? Iya benar Bu, karena saya belum bisa akses ya, yang jadi sekarang. mungkin ada sedikit perbedaan. Jadi Bapak Ibu, kami bermaksud memperkenalkan Bapak Ibu dengan LMS, tapi harusnya itu LMS untuk mahasiswa. Jadi ada sedikit perbedaan. Karena kami tidak bisa menayangkan LMS yang khusus untuk mahasiswa. Karena belum ada dari pusat ya. Jadi yang diperagakan oleh Pak Yogo itu sebenarnya LMS latihan untuk dosen. Karena besok ada kegiatan penyegaran dosen, LMS yang tadi digunakan Pak Yogo itu yang dimanfaatkan. Jadi sebenarnya yang mau kita tunjukkan pada sore hari ini itu adalah teknik penggunaannya. Sedangkan isinya bukan itu untuk Bapak Ibu. Itu untuk besok para dosen dan guru kamu. Tapi tekniknya sama, hanya isinya yang ada berbeda. Itu saya rasa yang membuat Bapak Ibu agak bingung antara modul dengan materi-materi ajar ya. Itu kira-kira Yogo. Ya baik Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Ya, baik. Mungkin Pak Awang ada tambahan? Halo Pak Awang. Ya halo Pak, saya tidak ada sih Pak. Oke, Pak Danu kemana ini Pak Danu? Ya Pak, saya pikir juga sudah cukup dan jelas, tinggal direalisasikan aja ketika nanti pelaksanaan kegiatannya. Baik, jadi Bapak Awang dan Pak Danu ini adalah admin Bapak Ibu, admin kelas Bapak Ibu. Jadi hal-hal teknis bisa Bapak Ibu tanyakan ke Bapak berdua, karena saya nanti kemungkinan tidak bisa mengakses LMS Bapak Ibu. Ya, jadi yang bisa mengakses adalah Bapak Awang dan Pak Danu. Jadi untuk mengenai teknis, nanti Bapak Ibu bisa langsung berhubungan dengan Pak Awang dengan Pak Danu. Begitu, ya. Oke. Kalau masih ada lagi, silakan ditanyakan kembali. Ditanyakan pada saat ini. Kalau sudah tidak ada, kita akan ketemu lagi di hari Senin, ya Bapak Ibu. Kita ketemu lagi di hari Senin sesuai dengan jadwal. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Terakhir kali saya tawarkan. Ya, Bu Sarni, silakan Bu. Pak Yoto, terkait ini saya mau bertanya terkait tugas LK yang di belajar mandiri itu. Ya. Kedengaran Bu? Ya, didekatkan mic-nya Bu. Ya, silakan Bu. Bu Suwarni, silakan Bu. Bu Suwarni. Belum kedengaran Bu. Bu Suwarni. Oh iya. Ya. Pak Yogo. Siap, kedengaran Bu. Ya, ini sedikit Pak Yogo, saya mau bertanya tentang tugas LK yang sudah kita kerja itu, yang LK 1.1-nya yang dari modul itu. Apakah Suaranya. Suara kurang jelas. Nanti apakah itu LK itu diuploadnya itu gabungan maksudnya semua modul itu bidang studi, atau uploadnya satu-satu per bidang studi? Semua gabungan begitu atau uploadnya satu-satu untuk hari Senin itu ceritanya Pak Yogo? Baik, itu ini berarti itu secara teknis dari dari Fasil ya. Mungkin Ibu Betty Sari mungkin bisa bantu jawab. Satu kali semua Bu. Satu kali semua di-upload di LK itu Bu, karena saya harus segera bisa memilah-milah mana yang matematika, masalah matematika, mana masalah IPA, IPS dan seterusnya. Karena itu harus segera saya teruskan ke dosennya.
Karena Bapak Ibu begini ya, terus terang kegiatan kali ini nih sangat merepotkan dosen, karena dosen itu harus segera bisa mendesain pembelajaran yang based learning itu berdasarkan masalah Bapak Ibu. Jadi kalaupun nanti ada contoh, itu tetap harus bisa diimplementasikan di masalahnya Bapak Ibu. Oleh karena itu akan sangat baik kalau dosen itu sehari sebelum mengajar masuk di materi ajar bidangnya, itu sudah paling tidak sudah melihat sekilas apa sih masalah, misalnya hari Selasa itu bahasa Indonesia ya, itu apa yang menjadi permasalahan di kelas Bapak Ibu masing-masing, dan oleh dosennya dia harus memilih mana permasalahan yang cukup baik untuk dijadikan contoh. Ya, jadi itu bukan hal yang gampang untuk dilakukan oleh para dosen. Kalau hari ini, misalnya besok pagi dosennya ngajar untuk membantu Bapak Ibu memecahkan masalah yang Bapak Ibu sampaikan, kalau besok pagi baru dapat masalahnya, mungkin perlu waktu dosennya untuk mikir, ini solusi terbaiknya bagaimana. Tapi kalau ada jeda waktu mungkin semalam, maka akan ada hasil yang lebih baik. Dosennya cukup waktu untuk membantu memecahkan masalah Bapak Ibu. Jadi bukan sebaiknya, Bapak Ibu harus kasih masuk semua bidang. Karena saya juga harus membagi-baginya. Gitu ya? Ya, baik Ibu. Bu Suharni, bagaimana Ibu? Ya, sudah Pak. Ya, oke, baik. Jadi tambahan dari saya bahwa besok pagi jika sudah ada LMS-nya, ya, Bapak Ibu bisa cek di SIM e-learning Bapak Ibu masing-masing. Ya, kalau sudah ada link modulnya, silakan LMS-nya, Bapak Ibu bisa akses. Dan jika tidak ada kata restricted, nah Bapak Ibu artinya Bapak Ibu bisa mengakses. Nah, silakan Bapak Ibu langsung unggah LK jika sudah selesai dikerjakan LK ke 6 bidang tersebut. Ya. Jadi jika sudah selesai ke 6 bidang tersebut, baiknya dijadikan satu file. Ya, jadikan satu file kemudian Bapak Ibu unggah. Tetapi kalau belum selesai, mohon segera diselesaikan sebelum hari Senin, ya, karena waktu pembelajaran materi juga hanya sampai hari Minggu, Bapak Ibu. Ya, formatnya biasanya yang diminta adalah format PDF, Bapak Ibu. Format PDF. Ya, mungkin itu. Ya, baik. Masih ada yang tambah apa namanya? Masih ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ya. Izin Pak, Samsul Alam dari Sulawesi Selatan. Ya, silakan Pak Samsul. Ya, ini kan menjelang Ramadan Pak. Mungkin perlu penyesuaian jadwal kalau bisa. Ini sekedar usul-usul. Menjelang Ramadan ini kan perbedaan waktu Indonesia Timur, Indonesia Tengah 1 jam Pak. Jadi ya, mungkin selama Ramadan ini sebaiknya bagaimana gitu anunya. Jam masuknya. Apa memang harus diplot jam 8? Ya, baik Bapak Ibu. Ini kan pembelajarannya daring. Nah, jadi artinya Bapak Ibu bisa belajar sendiri dari rumah masing-masing atau dari tempat yang ada jaringannya baik gitu. Nah, Bapak Ibu dosen, kami pengelola juga sudah memikirkan apa namanya jadwalnya, waktu-waktunya. Jadi saya rasa tidak begitu mengganggu. Artinya nanti biasanya pada saat sore kemungkinan ada yang lewat, tetapi
jika bertepatan dengan waktu sholat, ya yang mau sholat mungkin dipersilakan, ya mungkin apa namanya, mungkin fasil dosennya akan memberi kesempatan Bapak Ibu mungkin di jeda fikonnya kalau sore, ya misalnya pembelajarannya bersifat sinkronos, ya melalui fikon, ya mungkin akan dijeda dan Bapak Ibu diberi kesempatan untuk sholat atau buka puasa gitu, misalnya seperti itu, ya. Jadi pasti ada apa namanya, ada pertimbangan jika akan ada kebijakan jika bertepatan dengan waktu-waktu tersebut. Ya, seperti itu Pak Samsul. Jadi kami tidak artinya tidak semena-mena semua waktu apa namanya digunakan tanpa memandang apa namanya hal-hal yang apa namanya penting bagi Bapak Ibu juga. Begitu, seperti beribadah itu penting itu. Ya. Seperti itu Pak Samsul. Ya, makasih Pak penjelasannya. Ya. Jadi Ya, saya tambahkan Yogo. Ya, Bu. Jadi ini kita diminta oleh GTK untuk sehari itu 2 kali masuk, ada pada materi-materi tertentu. Jadi nanti itu jadwalnya diatur oleh Fasil. Cuman pemikiran saya, kalau kita mulai dari Papua itu jam 9, ya, berarti kan itu kalau satu hari itu 2,5 jam, itu jam 11 waktu Papua ya. Nah, padahal direncanakan masuk yang kedua itu jam 1 waktu Papua supaya tidak terlalu dekat ke waktu buka puasa di Papua. Ya, jadi kalau Bapak Ibu selesai jam 11 terus mulai lagi jam 2, itu terlalu jam 1 itu terlalu mepet. Karena di antara waktu itu Bapak Ibu kan diharuskan belajar itu dari jam 7.30 sampai 17.30. Itu jamnya dari pusat ya. Nah, tapi tidak semuanya kita harus ketemu seperti ini, Vikon. Satu hari itu minimal 3 jam. Nah itu, jadi kalau kita pagi langsung 3 jam semua, itu tidak efektif, tidak efisien. Karena apa? Bapak Ibu capek 3 jam di depan laptop. Dosennya juga lebih capek, karena lebih banyak ngomong kan. Nah, makanya kita harus bagi 2, mungkin 2/3 pagi, 1/3 sore. Nah, pagi itu Bapak Ibu Indonesia Tengah yang harus mengalah. Jadi jam 7. Tetapi yang sorenya Bapak Ibu yang di Indonesia Tengah itu lebih longgar waktunya untuk siap-siap buka puasa. Sedangkan untuk yang Indonesia Timur sudah dekat ke waktu buka puasa. Untuk buka puasa kan apalagi kalau ibu-ibu kan harus siapkan segala sesuatu, masak apa semua. Nah, jadi itu semua kami sudah pertimbangkan. Jangan kerugian itu dua-dua ditahan dialami Indonesia Timur, Bapak Ibu di Indonesia Tengah tidak mengalami itu. Jadi setengah-setengah. Siap, Bu. Ya. Oke, kembali Pak Yogo. Baik, terima kasih Ibu. Baik Bapak Ibu, ini waktunya juga sudah lumayan ya, kita sudah 1 jam, 1,5 jam ya Bapak Ibu? Ya, udah mau jam 4 nih. Ya, 1,5 jam. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi di hari Senin. Saya rasa kita cukup saja sampai sekian Bapak Ibu. Dan terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti orientasi akademik ini dari awal hingga akhir pada pengenalan LMS ya. Dengan harapan Bapak Ibu bisa siap lahir batin untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Dengan demikian tidak lupa kami memanjatkan puji dan syukur kegiatan hari ini
kami tutup. Ya, demikian Bapak Ibu kegiatan kita hari ini. Kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Hamzah. Selamat sore untuk Bapak Ibu semua. Ya. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Sore. Bu, silakan Bu. Makasih Bu. Penjelasannya Bapak. Bu, Pak Awang, Pak Danu, Bapak Ibu semua, selamat sore. Sore. Sore Bu. Sore. Selamat sore Ibu. Terima kasih. Selamat sore Bu. Selamat sore semua. Selamat sore. Bapak Ibu, Selamat sore semua. Sampai jumpa Sampai jumpa hari Senin. ya baik. Saya izin saya tutup Zoom ini, ya, video conference kali ini. Baik, selamat sore untuk semua. Sampai Sore Pak. Awang Pak Danu, terima kasih Pak Awang, Pak Danu. Iya, terima kasih banyak. Ada absen.